Hai anak-anak ibu semuanya, bertemu kembali bersama ibu di pertemuan kedua ini. Baik, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian masih dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuki materi pembelajaran kita tentang falsafah dan dasar hukum pajak dan tata cara pemungutan pajak. Sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 31. Memahami jenis-jenis pajak, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. 41. Mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Indikator: pengertian falsafah dan dasar hukum pajak dan tata cara pemungutan pajak. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu menjelaskan falsafah pajak dan dasar hukum pajak di Indonesia. Dan siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tata cara pemungutan pajak di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke falsafah dan dasar hukum pajak. Falsafah pajak. Falsafah pajak sesuai dengan falsafah bangsa dan negara itu sendiri. Karena falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila, dengan sendirinya falsafah pajak Indonesia juga bersandar pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dasar hukum pajak. Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hukum pajak itu sendiri dibagi atas dua bagian, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal dan hukum pajak material. Apa sih hukum pajak formal dan hukum pajak material? Hukum pajak formal mengatur cara untuk mewujudkan hukum material, menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, tata cara pemungutan pajak. Hukum pajak material. Hukum pajak material mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak dan sanksi pajak, membuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksinya. Nah, ajas-ajas pemungutan pajak. Ada 3 jenis ajas pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, ajas domisili atau tempat tinggal. Yang kedua, ajas kebangsaan. Yang ketiga, ajas sumber. Yang akan dijelaskan terlebih dahulu yaitu ajas domisili atau tempat tinggal. Ajas ini menjelaskan tentang pemungutan pajak yang diberlakukan kepada setiap wajib pajak sesuai domisili mereka berada. Domisili diartikan sebagai tempat tinggal dari wajib pajak tersebut. Ajas kebangsaan. Ajas kebangsaan diartikan sebagai kewajiban seseorang atau warga negara untuk tetap menyetorkan kewajiban pajaknya kepada negara meskipun saat itu dia tidak berada di negaranya, bisa saat dia bekerja keluar, bisnis di luar, dan sebagainya. Ajas sumber. Maksud dari ajas ini adalah perlakuan pemungutan pajak disesuaikan dengan sumber di mana ia mendapatkan pendapatan. Teori pungutan pajak. Ada 5 teori pungutan pajak. Pertama, teori asuransi. Kedua, teori kepentingan. Ketiga, teori biaya pikul. Keempat, teori bakti. Kelima,
teori ajas gaya beli. Teori asuransi. Teori asuransi ini mengatakan bahwa pajak ini diibaratkan sebagai premi yang harus dibayar oleh setiap orang. Teori kepentingan. Teori kepentingan mengatakan bahwa pembagian beban pajak harus berdasarkan atas masing-masing kepentingan orang dalam tugas pemerintah. Teori gaya pikul. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikulnya masing-masing. 4. Teori bakti. Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Mengatakan bahwa pembayaran pajak merupakan tanda bakti seseorang kepada negara. Yang kelima, teori ajas gaya beli. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan pada masyarakat melalui saluran lainnya. Stetsel pemungutan pajak. Stetsel pemungutan pajak ada 3 bagian: stetsel nyata, stetsel anggapan, stetsel sampurna. Stetsel nyata. Stetsel ini berdasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Stetsel anggapan. Stetsel ini bekerja dengan anggapan. Anggapan ini bermacam-macam. Jalan pikirannya tergantung dari undang-undang yang mengaturnya. Stetsel campuran. Stetsel ini merupakan kombinasi kedua stetsel di atas. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian di akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila pajak menurut kenyataannya lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambahkan kekurangannya, dan sebaliknya. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System. Yang kedua, Self Assessment System. Yang ketiga, Withholding System. Yang pertama, Official Assessment System. Sistem ini dikenal dengan istilah sistem SKP, yaitu sistem pemungutan pajak, di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada aparat pemungut pajak atau Fiskus. Yang kedua, Self-Assessment System. Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada wajib pajak bersangkutan. Yang ketiga, Withholding System. Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tidak berada pada aparat pemungut pajak maupun wajib pajak. Pajak tidak berada pada aparat pemungut pajak maupun wajib pajak, melainkan berada pada pihak ketiga yang ditujukan oleh Menteri Keuangan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu berharap kalian bisa menambah wawasan kalian dengan membaca buku dan juga membuka internet. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menutupnya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa dan terima kasih.